Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Pada video kali ini saya akan wawancara dengan salah satu petani dan juga teman saya. Jadi beliau menanam cabai varietas lestari dengan fase sampai sekarang itu yaitu vegetatif. Nah, bisa teman-teman simak hingga akhir video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel Halbanero Official. Perkenalkan, nama saya Galih Dewa. Saya tinggal di Dusun Centong, Langenharjo. Umur 25. Monggo Mas Galih bisa diceritakan, jadi menjadi petani itu sudah sejak kapan begitu? Ya, terima kasih untuk jadi petani. Saya udah dari sejak kecil, dari mulai SD lah. Tapi untuk pertanian saat itu masih kayak palawija, jarang untuk sayuran, jarang Mas. Jadi mulai akhir-akhir ini mulai mencoba hal baru lah, seperti kayak nanam cabai. Cuma kan nanam cabai syukur nanem, nggak ada kayak perawatan khusus. Nah, untuk saat ini mengenal Mas Nanda, terus Mas Nanda mengenalkan produk dari Halbanero Lestari ini, jadi penasaran untuk menanam cabai itu. Jadi kalau boleh diceritakan dulu Mas, waktu kecil itu emang bantu-bantu aja, apa emang udah dipasrahi sama orang tua buat ini loh lahan kelolaannya? Nah, untuk saat kecil kan awalnya juga bantu-bantu dulu ya Mas ya. Ya makin lama kan orang tuai langsung apa jenis? Masrai lahan gitu untuk mencoba tantangan tersendiri lah, ada tantangan tersendiri untuk mencoba nanam apa itu ya, palawija itu untuk saat itu seperti jagung, padi, tapi belum fokus seperti kayak sayuran, holti itu belum ada. Jadi pengalaman pertama sama waktu udah dipasrai sama orang tua buat olahan ini, kelolaan itu tanaman apa dulu pertamanya? Untuk saat itu jagung Mas. Dan apakah berhasil? Ya namanya juga pengalaman pertama pasti ada gagalnya lah sih. Udah lama berarti Mas ya? Udah Jadi, lama. Lambat laun itu udah ya pengalaman yang ngomong. Jadi apakah cabai ini pengalaman pertama juga bagi Saman, atau sebelumnya waktu setelah fase di pasrah itu Saman udah pernah menanam cabai gitu? Nah, untuk tanaman cabai dulunya udah pernah sih, cuma nggak terlalu fokus untuk tanaman cabai aja gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Mas Galih, nah lahan ini tuh sebelumnya memang khusus dibuat buat cabai, atau emang lahan ini sebelumnya udah pernah ditanami tanaman sebelumnya gitu? Untuk saat ini lahan ini kita mengelolanya tumpang sari Mas. Tumpang sari ya? Iya. Yang dilihat masih ada. Ya, masih ada bekas jagung. Terus kenapa kok ini jagung gitu? Kan untuk lahan di daerah khususnya kan sini Centong kan masuk dataran rendah ya Mas ya. Iya. Ya yang cocok itu memang palawija. Lah untuk sayuran kan harus di tempat apa yang teduh. Nah, khususnya kan cabai kan cocok kalau untuk tumpang sari sama jagung. Betul. Gitu. Jadi waktu itu tumpang sarinya dengan jagung itu selisihnya berapa hari Mas? Untuk normalnya Mas ya, jagung itu setelah udah keluar bonggol jagungnya itu harusnya udah ditanam. Iya, udah ditanam. Udah, cabai itu siap tanam. Siap tanam. Di lahan ini ini. Gimana Mas? Waktu kemarin ya emang sama kayak gitu atau kelamaan? Ya agak molor sedikit Mas. Emang lahannya aja yang belum siap. Lahannya gitu. yang belum siap, apa benihnya, bibitnya yang belum siap? Lah, bibitnya udah siap Mas. Tapi ya mungkin ada waktunya sibuk
ke lain-lain gitulah. Ya, akhirnya makanya molor lah. Malah terlambat hitungannya, tapi tetap aman Mas ya. Aman Mas untuk saat ini. Selanjutnya ini, jadi kalau dilihat kan ini memang persawahan luas Mas ya. Jadi namun nggak lihat ada aliran irigasi. Ya. Nah untuk pengairan di sini tuh masih bagaimana gitu? Ini kan dulunya tanah kebun ya Mas ya. Untuk pengairan ini pakai pompa air, diesel ya, pakai diesel. Jadi masih nah ini dilep apa ada metode lain Mas? Tetap ada lep. Masih lep. Masih lep. Jadi tiap berapa hari kalau lepnya itu? Untuk daerah sini tanahnya mungkin 15 hari Mas. 15 hari sekali. Iya, 15 hari baru dilep. Berapa jam itu Mas? Wah lama Mas kalau pakai pompa air tuh ya, kurang lebih ya aja 6 jam lah lebih. Setengah hari. Setengah hari full buat airnya aja. Buat air aja Mas. Gitu. Terus kalau dilihat kan Mas ini sistem tanam si Lestari ini bagaimana? Engkel kalau dilihat ya Mas ya, ini engkel terus jarak tanamnya berapa? Kenapa kok memilih jarak tanam itu? Gini Mas, untuk Lestari ini saya pakai sistem engkel, jarak tanam 50 Mas. 50. Lebar juga Mas ya? Lumayan. Iya, soalnya kan Lestari ini kan tipenya merunduk. Beda lagi kalau tipe tegak gitu. Kalau tipe tegak sih suka yang agak rapat lah. Tapi kalau tipe, kemungkinan jarak 30 lah untuk tipe tegak. Tapi kalau si merunduk ini Saman memilih 50 lah. Setengah meter kan? Minimal gitu, setengah meter Mas. Lumayan luas juga. Nah tapi ya bener sih, nanti untuk resiko ketika nanti fase generatif kemudian udah ngeringin hitungannya ya, udah ngebiar, takutnya malah menyulitkan. Ya menyulitkan untuk panen lah, biasanya gitu. Iya. Jadi kalau dilihat ini kan bagus di awal, karena saya juga mengetahui kan ini dari kecil bagus. Nah perawatannya itu bagaimana pemupukannya? Pemupukan untuk pertama saat setelah tanam 15 hari Mas, setelah tanam 15 hari setelah tanam kocor. Langsung kocor. Iya, kocor dulu. Itu udah ngelilir apa belum sebenarnya Mas? Sudah. Jadi 15 hari itu langsung kocor, pakai apa kocornya Mas? Kocornya pakai NPK. NPK aja? NPK aja. Enggak pakai yang lain? Enggak. Untuk pertama. Untuk pertama. Ya. Jadi pakainya NPK di 15 hari. Kemudian di fase selanjutnya? Fase kedua umur 25 hari Mas. Selisih 10 hari berarti? Iya, 10 hari. Kocor. Pakai NPK juga Mas Ian? Pakai NPK, terus pakai pupuk yang berbau daun lah. Contohnya ini Mas. Pakai ini juga ya? Ya, apa ini? Nutrien. Jadi di pemupukan kedua pakai ini, masih dikocor juga. Sistem kocor juga. Iya. Selanjutnya juga sama. Jadi kalau di sini Masnya itu pemupukannya pakai selisih berapa hari gitu? 15, 10 sama lihat situasi tumbuhannya Mas. Masih terjadi kondisi lah. Ya, kondisi tanaman lah. Ya memang, ya bener sih. Jadi tapi kan lepnya kocornya itu kan berarti sehari setelah lep Mas ya? Apa sebelum lep? Kocornya setelah lep. Jadi setelah lep jarak 3 hari lah Mas. Oh, biar airnya turun dulu di tanah keresap, baru ditambahi si kotoran. Tapi dari awal masih pemupukannya selalu kocor Mas ya? Kocor. Kenapa kok kocor? Untuk kocor sih untuk daya resapnya ke akar itu cepat Mas, daripada pupuk pupuk tugal itu prosesnya lama sih. Ya, memang sih tugal itu prosesnya alami, harus penghancuran alami. Iya. Nah kalau di kocor kan ya emang agak tenaga buat ngaduk dulu supaya hancur total baru dikocorin. Tapi emang lebih hemat juga Mas ya? Lebih hemat kocor. Jauh ya? Jauh Mas, banding 1 banding 3 lah. 3-nya buat ditugal, 1-nya buat kocor. Iya. Lebih hemat 2 kali pemupukan itu. Nah tapi ini, kalau sekarang dilihat kondisi tanamannya itu terkena trip. Iya. Sangat terlihat lah. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari daun bawah itu kan lebar-lebar, mulai ke atas kok makin mengkeret atau semakin kecil kan Mas? Iya. Nah ini kan kalau dilihat emang trip. Jadi terkena trip ini udah lama apa baru gitu? Baru Mas, untuk trip tuh ya kita
nggak bisa mengondisikan ya, soalnya kan faktor cuaca juga sih. Betul. Kalau penyakit itu contohnya kayak trip ini menyerangnya waktu kemarau mas, kemarau terus itu nggak ada hujan, maksudnya mendung, hanya mendung mas. Hanya mendung kayak gini sekarang. Nah, ini mendung mas. Resiko terkena trip itu udah banyak, tapi memang kondisi ini tuh udah trip serangan paling tinggi apa udah mulai? Masih awalan sih, Masih awalan. masih awalan kayak ini. Pusing mas ya? Ya Lumayan cemut-cemut. pikir tenang mas, Wah, tenang aja mas, santai gitu. santai aja Ya, ya, tapi santai. yoi, kayak gini. Mm-mm. Tapi sebenarnya masih di ambang batas nganu sih mas ya, kayaknya belum terlalu parah sih. Ya belum terlalu parah, masih bisa disembuhkan mas. Masih udah diselamatkan lah. Cuma memang perbedaannya terlihat mas ya, kalau terkena sama enggak. Jadi buat teman-teman semua kan sekarang di awal bulan Juli, di mayoritas tanaman tipe merunduk di Kabupaten Kediri ini memang sebagian besar terkena serangan trips. Ada yang kondisinya kayak gini, ada yang umurnya tanaman jauh lebih muda dan jauh lebih parah daripada si ini itu. Jadi, nah untuk pengendalian hama lah di sini tuh masnya pakai apa dan bagaimana caranya gitu? Untuk pengendalian trip ya kita pakai sistem pestisida lah mas. Masih Semprot pestisida. lah, Semprot aja pakai langsung. semprot. Khususnya bahan aktif abamectin. Itu berapa hari sekali gitu mas? Itu kalau parah ya mas ya, itu pakai rentang lah jarak 3 hari untuk penyemprotan. Kalau ini Mungkin- pakainya Ini masih 3 hari mas. masih 3 hari sekali. Ya gitu, jarak Mas? 3 hari sekali. Nah kalau dosis ya mas ya, kita pakai secara bertahap. Bertahap itu apa aja? Kita pakai dosis rendah dulu. Kalau emang parah kita tambahi untuk dosisnya gitu mas. Tapi masnya acuan ini, jadi dari rendah ke parah itu acuannya bagaimana kalau buat caman sendiri gitu mas? Rendah ke parah. Ya, Acuannya lihat daunnya mas. lihat bawah belakang daunnya. Iya. Kalau emang di belakang daunnya banyak, Ya gitu. ambil contoh berarti sama ambilnya berapa tanaman, lihat banyak, lihat belakang daunnya. Kalau emang rata-rata semua daunnya udah banyak, berarti ini udah masuk kategori parah gitu. Iya mas. Kesimpulannya langsung gitu. Berarti masnya ini masih menggunakan pestisida aja mas ya? Iya mas. Belum pengendalian secara mekanik atau yang lain belum mas ya? Hanya penggunaan secara kimia aja. Iya kimia. Jadi buat teman-teman semua, nah ini ada tips juga dari Mas Galih. Kalau kondisinya masih rendah seperti ini, serangannya belum parah, masih bisa digunakan dosis pestisida dengan bahan aktif abamectin dengan dosis rendah. Nah, namun nanti ketika udah mulai parah, Iya. baru dosisnya dinaikkan. Nah, ada juga salah satu rekomendasi dari saya ketika serangan hama seperti ini, trip, kutu kebul, cabuk, ataupun kutu-kutuan yang lain lah. Jadi salah satu rekomendasi saya yang bisa saya berikan yaitu menggunakan metode pengasapan. Banyak yang ngomong gitu. Sebagian petani memang sering kali menggunakan pestisida. Saya tidak menyalahkan karena memang serangan hama itu terjadi begitu cepat. Salah satu solusi untuk jadi biar selang-seling itu yaitu pengasapan. Mungkin di tempat-tempat para penonton namanya bermacam-macam ya. Jadi kalau di sini biasanya orang menyebutnya didiang atau diasap. Jadi kita menaruh kayu yang agak basah biar nggak cepat kering, kemudian dibakar, kemudian nah penempatannya adalah menentukan kemana arah mata angin. Jadi supaya si asap dari pembakaran tadi mengasapi seluruh lahan. Setelah menanam si lestari ini, menurut Samen lestari ini bagaimana kalau ditanam di sini gitu? Untuk di dataran rendah ya mas ya, ini menurut saya sih tahan kekeringan. Nggak harus kita nunggu hujan apa gimana gitu. Terus untuk tahan kuning terutama. Nah, bentar mas. Kalau masnya, tapi ini udah pernah telat mas ya? Gimana? Pernah telat pengairan ya? Pernah mas. Berapa hari mas? Itu 25 hari mas. Kadang seharusnya Harusnya itu kan 15. jadi Nah, 25 mas ya? Iya. Telat 10 hari tapi kondisinya nggak apa-apa. Masih hijau mas. Monggo dilanjut lagi. Iya.
Tadi kan tahan virus juga kan Mas ini sih. Ya, tahan kuning, Tahan virus kuning lah. Dilihat udah muter kan Mas. Ada kuningnya apa tidak ini? Untuk saat ini belum ada, Mas. Masih Ya, terpantau belum ada dan terpantau semoga, belum. semoga Ya, nggak ada. Jangan ada lah. Tanggapannya gimana Mas? Jadi sampai umur sekarang berapa tuh? Ini umur 60, Mas. Umur 60 sampai Iya, saat 60 ini. hari. Menurut Mas sampai umur 60 ini lestari ini bagaimana gitu? Untuk saya ini masih tahan, Mas. Masih Tahan dari layu fusarium sih. Iya, Tapi ya sebagian ada. masih ada. Cuma nggak Nggak parah. nggak sepenuhnya. Nggak seberapa gitu. Seberapa lah. Monggo Mas Gale silakan memberikan sedikit motivasi buat teman-teman penonton setia channel Habanero Official. Ya, buat teman-teman petani, khususnya petani cabai yang saat ini tanaman untuk menanam cabai itu ya agak sulit, harga juga tidak stabil juga. Untuk saat ini jangan putus asa lah, Mas, untuk menanam cabai. Siapa lagi kalau bukan kita.